Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 63. Sepertinya aku mengganggu, ujar Sofia memiringkan kepalanya. Maksudnya? Tanya Satria heran. Sepertinya aku sudah mengganggu kalian mengobrol, ujar Sofia mengalihkan tatapannya pada Mitha. Oh, tidak, Satria menggeleng. Benarkah? Sepertinya kalian akrab sekali. Oh ya? Mungkin. Satria ikut menoleh ke arah gadis muda itu, yang tengah asyik dengan pekerjaannya. Aku sudah mengenalnya sejak dia masih TK. Kami cukup akrab, sambungnya. Oh, pantesan. Sofia membulatkan mulutnya, dengan kepala yang mengangguk pelan. Kenapa? Tanya Satria mengerutkan dahi. Tidak apa-apa. Maaf, Pak. Embok Nah datang menghampiri. Iya? Ada apa, tanya Satria. Sarapannya sudah siap. Baik, saya sebentar lagi ke sana, jawab Satria peldan. Perempuan itu mengangguk, seraya mengundurkan diri dari hadapan majikannya. Ayo kita sarapan. Setelah ini kita ke makam ibuku, ujar Satria menarik Sofia ke meja makan. Peraduan terakhir ibunya dipenuhi bunga yang tampak masih segar, seperti baru saja diletakkan di sana. Satria berdiri membeku, menatap gundukan tanah yang ditumbuhi rumput hijau terawat itu. Sengaja dia tak menyuruh orang untuk memasang tembok atau keramik marmer, untuk menutupi makam ibunya agar terlihat lebih indah. Perempuan itu berpesan kepada orang kepercayaannya, di saat terakhirnya untuk tak melakukan hal itu. Dia ingin tempat peristirahatan terakhirnya terlihat asri ditanami rumput atau bunga, bukan dengan marmer atau keramik mahal seperti orang kebanyakan. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berkunjung. Rupanya para pegawai di rumahnya masih melakukan hal yang sama, seperti yang dia perintahkan bertahun-tahun yang lalu. Untuk mengganti bunga, setiap hari agar makam itu terlihat selalu indah. Ibu, aku datang. Maaf aku tidak berkunjung selama beberapa lama, aku anak yang tidak berbakti. Aku harap ibu memaafkan kesalahanku, bisiknya. Sebelah tangan Satria merangkul pundak Sofia. Lihatlah, Bu. Aku membawa istriku, dia anaknya Om Surya. Ibu pasti senang melihatku dengan dia, bukan? Ujar Satria, seolah sedang berbicara pada manusia. Sofia mendongak, menatap wajah pria yang terlihat sendu itu. Aku sekarang bahagia, Bu. Ibu tidak usah khawatir, aku bersama orang yang tepat sekarang. Satria mengerutkan rangkulannya di tubuh Sofia, yang kemudian menyuruhkan kepala di dada bidangnya. Setelah beberapa saat merapalkan doa, mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu, dengan perasaan yang tak bisa dijabarkan, namun rasa lega lebih mendominasi. Setelah mengambil koper milik Sofia di rumah besar itu dan berpamitan, mereka memutuskan untuk menuju bandara, pulang ke tempat yang paling mereka rindukan. Para pekerja mengantar kepergian mereka, terutama Mitha yang berdiri terdiam di teras tanpa sepatah kata. Satria menoleh kepadanya terlebih dahulu, kemudian tersenyum. Bersabarlah, nanti akan ada waktunya, ucapnya kepada gadis itu. Mitha mengangguk. Sofia menyimak interaksi itu dengan raut heran. Dia sedikit mengerutkan dahi, kecurigaan menyeruak dari dalam hatinya. Suasana hening di dalam mobil begitu terasa untuk beberapa saat, tidak ada yang ingin memulai percakapan seperti biasa. Keduanya terlarut dalam pikirannya masing-masing. Namun tangan mereka tidak terlepas sedikit pun, selalu bertautan sepanjang perjalanan. Sofia menghembuskan napasnya pelan, pikirannya berputar tak karuan. Ada yang mau kamu bicarakan? Tanya Satria, yang menangkap gelagat tak biasa pada sikap perempuan di sampingnya. Sofia tak menjawab. Pandangannya lurus ke depan, dengan kepala yang direbahkan ke sandaran kursi. Via, ucap Satria menggoyangkan tangannya di depan wajah Sofia. Ya. Gumam perempuan itu mengerjap, lalu menoleh. Kamu melamun? Tanya Satria menatap. Tidak, jawab Sofia pendek. Kenapa diam saja? Aku hanya sedang berpikir. Sofia mendongak, menatap wajah Satria yang juga tengah menatap ke arahnya.
Berpikir? Tanya Satria penasaran. Sofia mengangguk. Apa yang kamu pikirkan? Sofia terdiam lagi, kemudian menggeleng. Tidak ada. Satria mengerutkan dahi. Pesawat telah lepas landas. Pemandangan langit biru menghiasi jendela pesawat pribadi milik Satria. Mereka akan mengudara selama kurang lebih 1 jam 15 menit ke depan. Sofia masih terdiam seperti saat masih di dalam mobil. Sesekali keningnya berkerut, bibirnya mengerucut, seperti sedang memikirkan hal serius. Kamu kenapa? Tanya Satria bertanya, setelah beberapa saat memperhatikan sikap istrinya. Hah? Apa? Kaget Sofia menoleh. Kamu diam dari tadi. Sedang memikirkan apa? Tanya Satria mengulangi pertanyaannya. Tidak ada, suaranya dibuat lemas. Satria terdiam, terus memperhatikan istrinya yang bersikap tidak biasa. Katakanlah, apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Tidak ada, jawab Sofia lagi mencoba mengelak. Satria mendengus. Sofia menggigit bibirnya kuat-kuat. Ah, pikiran ini sungguh mengganggunya. Tiba-tiba saja dia merasa curiga, setelah melihat interaksi antar Satria dan Mitha tadi pagi. Juga sebelum mereka pergi meninggalkan rumah di Jogja tadi siang. Apakah mungkin hal itu akan terjadi? Pria itu berpaling pada perempuan lain? Apalagi Mitha masih sangat muda. Mengingat, hubungan yang mereka jalani juga tidak biasa. Pria matang dengan perempuan yang usianya jauh lebih muda. Apakah hal itu akan terulang kepada dirinya? Tiba-tiba dia merasa takut, merasa terintimidasi dengan kehadiran sosok Mitha. Sofia menepuk kepalanya berkali-kali. Kenapa lagi sekarang? Tanya Satria menginterupsi. Sikapmu itu sangat aneh, dengus Satria mengeluh. Ingat Sofia, dulu kamu siapa dan dia siapa? Jika dulu saat dia masih menjadi suami Lara saja, dengan mudahnya ia berpaling kepadamu. Maka bukan hal yang tidak mungkin, dia juga akan berpaling kepada perempuan lain. Apalagi dengan yang lebih muda, satu sisi hatinya berbisik. Benarkah? Bukankah dia mengatakan jika dia sangat mencintaimu, dia bahkan rela melakukan banyak hal gila demi bersama denganmu. Sisi hatinya yang lain ikut bicara. Sofia menggelengkan kepalanya. Sayang, ucap Sofia setelah terdiam cukup lama. Satria menggumam, kepalanya dia rebahkan pada sandaran kursi, hampir saja pria itu terlelap. Apa kamu akan terus mencintai aku? Tanya Sofia tiba-tiba. Satria menoleh, dahinya berkerut. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Tanya Satria ngernyit heran. Jawab saja, jangan bertanya lagi. Jawab Sofia dengan kesal. Satria terdiam sejenak, merasa aneh dengan pertanyaan perempuan itu. Iya, tentu saja, akhirnya menjawab. Kamu janji? Iya, jawab Satria lagi. Tidak akan berpaling kepada perempuan lain? Tanya Sofia memberanikan diri. Satria malah tergelak. Apa maksudmu bicara seperti itu? Dia merubah posisi duduknya. Sofia terdiam. Via. Satria meraih tangan yang bertumpu di dekat tangannya, menautkan jari-jari mereka berdua. Mitha cantik, ya? Celetuk Sofia tiba-tiba. Satria semakin mengerutkan dahinya. Juga masih muda. Umurnya berapa? Lanjut Sofia, lalu menoleh ke samping kanan di mana Satria tengah menatapnya heran. Iya, dia 23 tahun, jawab Satria menjawab. Benar-benar masih muda. Sebenarnya apa yang sedang kamu bicarakan? Mengapa kamu menyebut-nyebut Mitha? Kamu terlihat akrab sekali dengan dia. Ucap Sofia, mencoba untuk tak terpengaruh pikirannya sendiri, tapi rasanya sulit. Ya, aku mengenalnya sejak dia masih kecil, dia sudah seperti keponakan bagiku. Ujar Satria menjawab, namun masih belum mengerti arah pembicaraan istrinya. Benarkah? Kamu juga mengenalku saat aku kecil, dan lihat kita sekarang bagaimana? Sergah Sofia, kini matanya berkaca-kaca, dia takut dengan pikirannya sendiri. Tubuh Satria menegang, pria itu terdiam lalu berpikir.
Sepertinya dia mulai paham maksud Sofia. Astaga! Ujar Satria mengusap wajahnya kasar, lalu dia terkekeh. Tuh, benarkan apa yang aku pikirkan? Gumam Sofia bereaksi. Satria tertawa. Benarkan? Kamu dan dia ada hubungan? Pantas saja kalian begitu akrab? Kamu sampai berani menyentuh kepalanya tadi malam, tadi juga kamu mengatakan sesuatu pada Mitha. Sofia meracau. Satria terus tertawa, hingga matanya berair. Ini seperti hal terlucu, yang pernah dia dengar keluar dari mulut seseorang. Dia membiarkan perempuan itu meracau semaunya sendiri, mengeluarkan segala yang dipikirkan perempuan itu seharian ini. Pantas saja dia terus cemberut sedari pagi, rupanya dia sedang cemburu, pikirnya. Sofia lalu terdiam setelah puas berbicara. Dia mengerucutkan bibirnya, namun terlihat menggemaskan bagi Satria. Sudah selesai? Tanya pria itu setelah tawanya reda. Sofia tak menjawab, dia melipat kedua tangannya di dada. Sayang? Satria meraih tangan perempuan itu, namun Sofia menepisnya. Kamu mencurigai aku? Tanya Satria, dia hampir tertawa lagi. Sofia tak menjawab. Kamu cemburu? Ujar Satria mulai menggodanya, tawanya kini pecah lagi. Cih! Segitu senangnya dia. Sofia menggerutu dalam hati. Cemburumu salah sasaran. Lanjut Satria, masih dengan tawa yang tersisa. Tubuh Sofia menegang, lalu dia menoleh. Satria kembali tertawa. Bagiku dia masih anak-anak, aku tidak minat padanya. Sofia mencebik, membuat Satria kembali tertawa hingga kepalanya tertarik ke belakang. Aku tidak mungkin berebut dengan Arfan, kamu tahu? Satria mulai menjelaskan. Apa? Sofia mengubah posisi duduknya, kini dia menghadap ke arah suaminya yang masih tertawa. Kletak. Satria menyentil kening Sofia, membuat perempuan itu meringis. Aduh. Dia mengusap keningnya yang terasa sakit dan panas. Bersihkan pikiranmu dari hal kotor. Aku tidak berminat pada siapapun lagi. Satria bergumam, tawanya sudah hilang kini. Sakit. Sofia masih mengusap keningnya yang memerah. Satria meraih tangan perempuan itu. Makanya jangan berpikir macam-macam, lalu mengusap kening Sofia yang baru saja dia sentil. Lalu Mitha itu siapa? Apa hubungannya dengan Arfan? Tanya Sofia meledos. Kamu akan tahu nanti, jawab Satria. Sofia kembali mengerucutkan mulutnya. Sakit? Tanai Satria bertanya dengan tidak tahu malunya. Sofia mengangguk. Itu hukuman karena kamu berpikiran ngawur. Sofia mencebik. Satria meraih kepala perempuan itu, lalu mengecup keningnya yang memerah. Jangan berpikiran yang tidak-tidak, itu akan menghancurkanmu. Habisnya kalian mencurigakan. Pikiranmu saja yang ngawur, denggus Satria nyungir. Tidak, aku hanya... Sofia menggantung kata-katanya. Cemburu? Potong Satria. Sofia menggeleng, bukan. Lantas? Aku hanya takut. Satria mengulum senyum. Jangan merasa takut dengan apa yang belum terjadi, jalani saja hidupmu dengan baik. Tapi, diamlah, aku mau tidur, aku lelah. Tapi sayang, aku. Kecuali kalau kamu mau melakukan sesuatu, ujar Satria menyela. Apa? Satria mendekatkan bibirnya ke telinga perempuan itu. Apa tamu bulananmu sudah selesai? Gumamnya dia berbisik. Tubuh Sofia meremang, lalu dia menepuk lengan suaminya. Dasar mesum. Ini di pesawat. Wajahnya memerah. Memangnya kenapa? Sedetik kemudian matanya membulat sempurna. Kamu sudah selesai? Ulangnya, entah mengapa dia tiba-tiba jadi bersemangat. Sofia tidak menjawab. Kalau begitu, ayo, Satria mengedipkan sebelah matanya. Blees. Sofia terkesiap. Bersambung.